Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin sebagian dari kita terkadang terbangun pada saat tengah malam. Gelisah karena memikirkan banyak hal yang tengah terjadi kepada diri atau telah terjadi permasalahan yang membuat kita sulit untuk tidur dengan nyenyak. Kemudian dari kita ada yang berusaha untuk tidur kembali atau bahkan ada yang tidak bisa tidur kembali. Ada pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika hal ini terjadi kepada kita? Mari kita bahas bersama dari sudut pandang keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah semua sahabat senantiasa dilapangkan rezekinya, dianugerahkan kesehatan yang barokah, dan seluruh keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Sahabat beriman, perjumpaan kali ini kita akan membahas apa yang dilakukan Rasulullah saat terbangun tengah malam. Sebagian Anda mungkin pernah mengalami terbangun di tengah malam hari karena sebab tertentu, misalnya mendengar suara, mimpi, atau berpindah posisi. Bagi Anda yang mengalami hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan sebuah kesunahan untuk menyikapi hal ini. Berdasarkan sejumlah keterangan dalam hadis pada buku doa-doa Rasulullah oleh Ibnu Taimiyah, Rasulullah pernah menganjurkan untuk membaca zikir dan memanjatkan doa. Keterangan ini berdasarkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah pernah terbangun tengah malam, lalu beliau segera mengambil air wudhu dan melanjutkan tidurnya kembali. Berikut bunyi hadisnya. Suatu ketika di tengah malam, Rasulullah terbangun karena ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu beliau berwudhu dan tidur kembali. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini 3 doa Rasulullah saat terbangun tengah malam. Yang pertama, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari kemudian ia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Hanya miliknya segala kerajaan, hanya miliknya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji hanya milik Allah, Maha Suci Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia berkata, Allahumma firli, atau ia memanjatkan doa, maka hal tersebut akan dikabulkan. Kemudian jika ia berwudu lalu mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut akan diterima. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, terbangun karena mimpi buruk. Rasulullah membaca doa ini. Sahabat beriman, ada kalanya saat kita tidur disertai dengan mimpi. Namun mimpi tentu tak semuanya indah. Ada mimpi yang buruk, yang menakutkan bahkan mengerikan. Mimpi buruk bahkan kadang membuat kita terbangun pada tengah malam. Ketika terbangun itu, kita menjadi khawatir dan was-was. Bagi orang yang terkejut dan terbangun dari tidur karena mimpi buruk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa sebagai berikut. Wallahu Allahu Rabbi la syarikalah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Dialah Allah, Allah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, kejahatan para hambanya, dan godaan setan. Aku pun berlindung kepadanya dari kepungan setan itu. Doa Rasulullah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Abu Daud, dan At-Tirmizi.
Imam Nawawi mengutip riwayat hadis ini di dalam karyanya Al-Azkar. Semoga kita terhindar dari mimpi buruk yang membuat terbangun pada tengah malam. Dan bila itu terjadi, kita bisa mengamalkan doa di atas. Yang ketiga, terbangun di tengah malam namun kembali melanjutkan tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan Muslim yang terbangun pada tengah malam untuk mengangkat kain selimutnya sebelah dalam. Kemudian bagian tersebut digunakan untuk membersihkan tempat tidur. Setelahnya baru bisa dilanjutkan tidur berbaring dengan lambung kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu bangun di tengah malam, lalu kembali ke tempat tidurnya, hendaklah ia mengangkat kain selimutnya yang sebelah dalam. Kemudian hendaklah ia membersihkan tempat tidur itu dengannya, karena ia tidak mengetahui apa yang telah ada di tempat tidur itu sesudahnya. Setelah itu hendaklah ia berbaring di atas lambung kanannya, lalu mengucapkan, Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin. Dengan menyebut asmamu ya Allah, aku letakkan lambungku, dan dengan menyebut asmamu aku mengangkatnya. Jika engkau memegang jiwaku, rahmatilah ia. Jika engkau mengembalikannya, peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Demikianlah jawaban dari tema kita kali ini, yaitu apa yang dilakukan Rasulullah saat terbangun tengah malam. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.